Salam 1000 Bitcoin, sukses buat Anda semua. Kali ini kita bahas suatu topik tentang skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Dan apa beda skema Ponzi dengan sistem komunitas BTC Panda? Oke, Bapak Ibu, langsung kita mulai pada topiknya. Skema Ponzi bisa saja berbentuk sebuah perusahaan, bisa saja mempunyai sebuah legalitas. Namun bukan masalah izin dan legalitas yang kita permasalahkan, namun sistemnya yang akan kita bahas. Dalam skema Ponzi, sebuah perusahaan mengajak member-member, ya, yang mana member-membernya akan menyetorkan uang semua ke perusahaan. Bisa saja bentuk perusahaan itu bergerak dalam bidang investasi, bisa juga dalam bentuk bidang produk, tidak masalah. Namun yang jadi permasalahan adalah perusahaan menghimpun dana masyarakat. Di sini misalnya Mary menyetorkan uang 10 juta kepada perusahaan. Johnny juga menyetorkan 10 juta ke perusahaan. Perusahaan menampung uang dengan alasan untuk mengelolanya. Dan bulan depannya, ya, Johnny dan Mary dibagikan 1 juta. Jadi si Johnny menerima 1 juta, si Mary menerima 1 juta bulan depannya. Padahal mereka masing-masing menyetor dana tersebut 10 juta. Pertanyaannya, apakah Johnny dan Mary sudah kembali modal? Tentu bukan. Dananya masih 9 juta dipegang oleh perusahaan. Namun karena Johnny dan Mary merasa menerima bonus hari ini 1 juta, mereka semangat, terpanggil untuk mengajak teman-teman yang lain. Karena merasa, wih, saya sudah dapat bukti, saya terima bonus 1 juta bulan ini. Ya, otomatis teman-teman yang percaya dengan Johnny juga akan mentransfer uang, bukan kepada Johnny, tetapi mengirim lagi ke perusahaan tersebut. Masing-masing orang 10 juta, Bapak Ibu. Nah, sehingga masuklah banyak uang ke perusahaan. Mary juga demikian. Dia bercerita kepada teman-temannya, dan teman-temannya ikut bergabung karena percaya dengan Mary, dan mengirimkan dana 10 juta per orang untuk dikirim langsung ke perusahaan. Nah, demikian juga pada bulan berikutnya teman-teman tadi tentu mendapatkan dana 1 juta saja. Mereka store 10 juta, mereka terima 1 juta. Kalau mereka percaya lagi, mereka akan menghimpun dana teman-temannya lagi, mengajak lagi teman-teman yang lebih banyak, dan seluruh dana akan terpusat masuk kepada perusahaan yang di puncak. Pertanyaannya, siapakah yang menghimpun banyak uang di sini? Apakah Anda sebagai member atau perusahaannya? Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan konsep skema Ponzi, Bapak Ibu. Tidak penting dan tidak peduli apakah di skema itu mereka punya izin, punya produk atau apa. Namun cara mereka menghimpun dana, inilah yang disebut skema Ponzi. Oke, Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu harus memahami pada saat Bapak Ibu menyetor lebih banyak, Bapak Ibu hanya terima sebagian kecil. Ya, apakah perusahaan ini menghimpun dana amanah atau tidak, ya itu tergantung pada perusahaannya. Oke, tapi yang kita bahas ini adalah konsep skemanya. Oke, mari kita lihat apa perbedaannya dengan sistem komunitas BTC Panda. Ya, yang mana sistem komunitas ini dana Anda 100% berputar antar member. Ya. Bulan depannya Anda terima kembali 100% modal tersebut, berikut keuntungannya, Bapak Ibu. Jadi ini persis seperti konsepnya jual beli. Pada saat Anda membeli, Anda bayar 100%. Pada saat Anda sudah menjual, Anda terima kembali modal Anda, berikut keuntungan. Dan terus berulang lagi seperti semula. Dan di konsep komunitas BTC Panda, admin tidak mengelola dana Anda 1 rupiah pun. Admin hanya menerima PIN register saja untuk mengelola website. Sehingga kendali dana 100% di tangan Anda sendiri. Ya, Anda bisa mundur setelah menerima kembali modal Anda bisa mengulang atau lanjutkan, itu keputusan di tangan Anda, Bapak Ibu. Jadi dana Anda tidak ditahan oleh admin ataupun sistem. Oke, nah sebagai contoh seperti apa bentuk perputaran dana di komunitas? Oke, misalnya di sini ada kelompok 1, 2, 3 dan 4 dan banyak kelompok lain. Nah, di sini kita anggap ada kelompok yang posisinya memberi, ada kelompok yang posisinya lagi menerima.
Siapa mereka yang menerima? Adalah orang-orang yang sudah memberi, yang terlebih dahulu memberi. Oke, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Orang yang posisi menerima. Di BTC Panda kita menggunakan Bitcoin sebagai mata uang untuk transaksi. Sehingga hasil yang kita terima pun juga berbentuk Bitcoin. Oke, orang yang memberi akan mengirim Bitcoinnya kepada orang yang berhak menerima. Maka orang yang berhak menerima dalam hal ini menerima kembali modalnya 100% dan mendapatkan profit saat itu, Bapak Ibu. Nah, jika orang yang menerima ini mengajak orang lain, peserta baru, Bapak Ibu, maka peserta baru ini harus memulai dengan posisi memberi. Kepada siapa mereka harus memberi? Kepada orang yang berhak menerima. Dalam hal ini, orang yang berhak menerima saat ini adalah kelompok pertama yang tadi sudah memberi, sudah menjalankan kewajibannya. Oke, maka sekarang ada orang baru, pihak pemberi, maka akan mentransferkan Bitcoinnya kepada orang yang berhak menerima. Maka kembali orang menerima tadi kembali menerima modal 100% ditambah profitnya, Bapak Ibu. Selanjutnya, semua orang akan memberi informasi kepada orang-orang baru yang ingin ikut bergabung dalam komunitas ini, Bapak Ibu. Maka orang baru tersebut pun mulai dari posisi memberi, dan orang yang tadi sudah memberi sekarang berhak menerima. Maka orang baru ini akan melakukan pembayaran Bitcoinnya kepada orang yang berhak menerima. Otomatis orang yang menerima akan menerima kembali modalnya 100% berikut profitnya, Bapak Ibu. Demikian sebenarnya seterusnya, Bapak Ibu. Nah, otomatis orang yang tadi memberi sudah memberi, sekarang posisinya menerima. Pertanyaannya, siapa sekarang yang akan membayar mereka? Oke, mari Bapak Ibu kita lihat. Siapa yang akan membayar GH-GH berikutnya? Orang menerima berikutnya. Maka ada dua potensi. Yang pertama adalah peserta baru tentunya, yang diajak bersama-sama, pertumbuhan member baru. Inilah orang yang selalu dimulai dengan memberikan pembayaran. Tetapi selain peserta baru, ada juga peserta lama yang kembali melakukan PH. Jadi dia mendaftar kembali orang-orang yang tadi setelah menerima pembayaran, maka mereka kembali mengulang diri untuk mendaftar memberikan pemberian. Ya. Maka pihak-pihak tadi yang kita lihat sudah menerima, sekarang mereka mendaftarkan diri mereka kembali untuk kembali memberi. Kenapa mereka mau? Karena setelah ini mereka juga berhak menerima lagi keuntungan dan modalnya. Maka inilah yang disebut dengan perputaran uang di dalam komunitas. Roda ekonomi dalam komunitas, Bapak Ibu. Jadi ada orang lama dan ada orang baru yang akan kembali mengulang. Maka terjadilah keseimbangan perputaran dana di sini. Nah, perlu kita simpulkan di sini, roda ekonomi komunitas dalam BTC Panda adalah di samping ada pertumbuhan member baru, juga dari PH ulang member-member yang lama. Ya. Sehingga sistem mempunyai ketahanan, mempunyai keseimbangan. Namun tentunya untuk ketahanan sebuah sistem komunitas dibutuhkan beberapa poin penting, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu bisa mencek, bisa melihat video-video kita berikutnya yang membahas khusus ketahanan sistem daripada komunitas ini. Oke Bapak Ibu, jika Anda telah memahami dan ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda pada halaman register kami dan jadilah Bitcoin Billionaire bersama BTC Panda. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.